Halo sobat, kembali lagi di Nasi ngebahas anime season ini. Jebret. Coba. Tiba-tiba rame ya anjir. Iya, Ini iya. siapa? Ini Nih, siapa nih yang bersayap nih siapa nih? nah, coba perkenalkan diri dulu. Gimana ya bilangnya ya? Bisa dibilang saya komodo tapi pengen main bass, Pak. Gimana tuh, Pak? Gak tahu. Nggak tahu. Gak, konsep-konsep lu aneh anjir. Ntar komodo main bass tapi nama malaikat cemana, Cok. Bagi kalian yang nggak tahu, dia adalah orang Invadori juga teman-teman. Ya, orang Invadori. Talent cabutan sama kayak saya juga. Untuk avatarnya ya sama kayak Ritsu juga, lagi masih ongoing. Iya, member sesuai ya. Avatarnya belum ada. Oke, jadi kali ini kita bakalan ngebahas episode 8 dari Bang Review Mita seperti biasa. Di episode ini, wah banyak sekali nih yang perlu kita bedah gitu. Dari segi cerita dan lain-lain halnya lah. Kalau menurutku sih ini konfliknya mulai panas sih. Mateng konfliknya, Pak. Iya, mateng ya. Cuma ada orang-orang yang di grup sana bilangnya overcooked. Waduh, ini kalau gini overcook. Enggak, gue heran nih. Maksudnya bentar, kita bahas dulu gitu. Overcook itu overcook di mananya gitu ya? Overcook Violanya katanya, Pak. Enggak lah, overcook Viola gimana? Ini Viola cuma tampil 1 menit loh anjir di sini. Enggak loh, Pak. Loki Viola pembuatan karakternya bagus loh, Pak. Iya. Buktinya kita kesel ngeliatnya, Pak. Oh. Enggak ada overcooknya itu. Enggak ada overcook. Enggak overcook. Enggak gini. Jadi gue sempat baca juga sih. Jadi orang-orang beberapa ada manusia-manusia itu yang protes karena dari kemarin tuh konfliknya itu berpusat di Viola aja gitu. Dari episode 2, episode sampai sekarang nih kan. Kok Viola terus, jadi dia bosan gitu kan dia. Mana nih yang lain nih, member lain nih, mana nih ngebandnya nih, lupa nih sama bandnya. Kalau menurutku sih itu orang-orang tuh kan sekedar nonton aja tanpa bisa mengamati gitu sayangnya. Udah tahu Viola ini ibarat kayak korek api yang ngebakar kayu lah. Nah itu pemicunya Viola itu. Nah itu orang-orang itu sempit pemikirannya udah. Anjay, sempat ngomongin ke ini nih, ke orang-orang ini nih, ke orang-orang sana nih yang protes nih. Kalau nih kalian nih yang nonton kalau ngerasa Viola itu overcooked, jadi karakter Viola itu memang dibuat sebagai plot device, dimana emang dia tuh villain utama. Contoh kayak gini dah. Kalian nih kalau nonton Avenger yang dulu ya, yang masih ada Thanos. Ya. Thanos itu kan dibahas terus itu, muncul mulu. Ada nggak dulu yang protes kayak, anjir Thanos mulu? Overcooked Thanos. Ya sama Viola itu dari awal udah dibikin villain. Kita ngebahas dari adegan si Ritsu yang dimana kan ya kita tahu itu flashback dari episode sebelumnya. Iya, flashback kan dia kan sebelumnya. keluar dari sekolahnya yang lama ke masuk ke sekolahnya si Arale dan kawan-kawan begitu. Iya, tiba-tiba dateng ya anjir. Iya. Kita ternyata dikasih flashback si Ritsunya kan dia ke petinggi agensinya gitu kan ya di sidang di sidang lah ibaratnya. Lu napa gitu ya kan. Iya. Di situ juga kelihatan ya si Viola lagi. Iya. Jadi si Violanya masih bisa loh dia manipulasi di situ gitu. Ibaratnya walaupun ya itulah ibaratnya dia di situ kayak ngasih gambaran kalau ya Viola ini sebenarnya memang ini ya dia cerita gitu ke Arale kan kalau Viola ini orangnya ini bahaya. Dia ngomong manis-manis tapi di belakangnya lu ngasih racun gitu. Itu dibahas juga di awal-awal kan juga sempat dikasih itu loh, kasih analogi Apple of Eden kalau nggak salah analogi ini apa namanya buah kuldi. Iya. Kalau buah kuldi di kita kan buah kuldi, kalau bahasa Inggrisnya kan Apple of Eden. Jadi dikasih buah apel. Jadi nandakan kalau si Viola itu ular yang ngehasut manusia ini buat makan buah kuldi terus nanti jatuh ke dunia. Malaikat gimana? Menurutmu gimana? Gua dari awal stand gue jelas, karakter Viola keren, Pak. Anjir. Baru ini ya ada karakter Bandori ya. Iya, keren. Baru ini. Karakter Bandori kayak Joker anjir. Iya. Asli kayak Joker sih. Aku ngelihat itu kayak Joker. Buktinya gampang, Pak. Pertama hatersnya banyak sampai dibilang overcooked. Kedua, meme mukanya bertebaran di mana-mana, Pak.
Nah, ya. Iya. Tambah satu lagi, Pak. iya, meme- Tambah satu meme lagi, ini. Pak. Tadi foto profil Bang Dream enggak? Oh iya, Oh, enggak, bukan Iya. foto profil lagi ya, ganti poster. ganti poster, Pak. Ganti Posternya Yumi Mita ganti, coy. Masa enggak tuh? Even foto profil tokek ganti Pak dari Mbak Yu, Ah. Pak. udah ganti ya, udah Udah. nggak itu lagi ya. Satu lagi nih, terakhir dari aku untuk yang adegan awal ya. Aku kemarin kan ada sempat bilang ini plot hole ya. Pas si Ritsunya tiba-tiba pindah ke Mugendai, Ya. Iya, iya. langsung dijelas, langsung kasih paham anjir. Ya. Langsung kayak nggak plot hole ya. Ini ya. Ini jawaban kau ini ya. Anjing. Tapi pastinya cepet gitu ya. Iya. Maksudnya bagus, cu, rapi. Berarti penulisannya rapi, cuy. Iya, penulisannya rapi itu satu. Cuma dan juga project ini kelihatannya memang tidak didesain untuk di milking. Itu makanya Iya sih, selesai sih. ceritanya dibikin udah kita kasih paham gitu. Iya, awalnya soalnya aku kira ini kayak plot hole aja lah nih. Dia kayak oke, dia keluar dari Fairy Buket, terus tiba-tiba langsung besoknya udah jadi bagian dari Mugendai gitu kan. Iya. Loh, kok bisa gitu? Ini plot hole nih ya. Viola, Iya, awalnya aku kira, tapi kan nggak di ini gitu, kayak tiba-tiba aja. Tahu-tahu besoknya langsung oke, member baru Ritsu. Lah, kok bisa gitu? manipulasi Tidak Viola sekolah. lagi Pak, menipu kita Pak. Iya, maksudnya awalnya kan kukira itu plot hole gitu, emang nggak bakal dijelasin aja, biar cepet gitu. Ternyata dijelasin dong. Jelasin ya, nggak terlalu panjang, cuman dapet gitu intinya ya. Iya, bahkan iya itu nggak terlalu panjang, dan gitu juga nambahin kedalaman karakter ke Violanya sendiri. Efektif lah menurut aku. Tapi setelah itu Viola kan nggak muncul lagi gitu kan. Nah, next di episode itu. Iya. Yang Iya. Next episode. Sebesar itu impactnya gitu di satu Iya, episode aja. iya. Dia cuma muncul di awal. Setelah itu dia nggak muncul lagi dan Nah, kita itu. ngerasain kayak Viola ini ada terus gitu. Padahal enggak. Ya itu. Kenapa kita merasa begitu? Karena ya Viola ini ya kata aku sebelumnya itu pemicu konflik Iya. yang akan terjadi di Iya. Mutype begitu. Ya bagus lah Cuma penulisannya. herannya Jempol 4 nih, jempol 4. Ya jempol 4. Bagus pokoknya. Iya. Nggak Mas- kayak penulisan siapa Pak? Apa? Iya. Apa? Nggak kayak penulisan siapa? Yang Eh. rangka-rangka itu ya. Yang apa? Lama-lama Yang Sunda. rangka-rangka itu. Sialan. Enggak, gini. Oke, Bos. Gini, aku jelaskan dari perspektifku aja. Kenapa bisa cerita sebelumnya itu lebih ampas daripada yang ini? Nah, Ampas aja. Ada yang Nah. bilang sebelumnya ya. ya sebelumnya. Oke. Nah, kenapa? Kan kita Masuk. tahu project sebelumnya, BDSM kita. project ini, Hmm. project ya milkingnya gede dan juga kenapa mereka mendesainnya plot hole. Ini dari perspektifku aja. Ini secara positifnya gitu. Mereka sengaja bikin jelek ini cerita supaya Bikin nanti Oh, biar iya. bikin penontonnya penasaran. Oh, ini kayaknya hype-nya masih ada nih. Oh, kita lanjut bikin sequelnya. Begitu. Kalau pandanganku sih gitu. Iya. Jadi ibaratnya sengaja dibikin jelek aja lah ya. Gak bisa jadi alasan sih itu. Udah, kalau menurut aku sih udah satu ya. Limpungan, penulisnya kebanyakan. Yang masih ceritanya sih. Karena menurutku sih ini sama seperti yang aku sampaikan juga ke kalian juga di video sebelumnya. Karena menurutku ya campur sari gitu. Ini ada komedi dan drama campur aduk. Kalau menurutku sih. Ya, komedi masih konsisten ya. Konsisten komedi itu nggak asli nggak Iya. turun loh. Hmm. Animasinya itu ya tetap ya mereka pakai komedi ya, khasnya itu slapstick yang mana ya kayak Tom and Banzai. Jerry. Hmm. Ya, Banzai. yang Tom and Jerry ya ini yang istilahnya itu semua badannya dibikin kayak Nonoka yang nabrak anjir. Iya. Ya gitulah. Itu masih lucu loh sampai sekarang. Secara skrip juga semi-semi manzai Pak. Iya, mirip-mirip. Iya sih. Kayaknya konsep komedi umum di Jepang tapi worth it. Iya. Kalau Kalau dari gua visualnya itu tadi secara komedi masih menggunakan slapstick ya kayak biasa normalnya. Kalau untuk penulisan ya aku nggak ada problem sih emang ya pacing dan apa ya cukup ini sih. Maksudnya kita dapat sedihnya kayak apa namanya tensinya dapet sesuai, nggak yang kayak tiba-tiba
boring aja gitu atau kayak tiba-tiba di tensinya tuh kayak bertubi-tubi kayak dem 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 dem, ini tiba-tiba ada dikasih istirahat, kita dikasih istirahat, dikasih waktu ketawa. Jadi menurut aku episode ini cukup bagus. Ya. Imbang. Imbang. Untuk pendalaman karakter juga bagus. Untuk karakter terutama Miyako. Terus juga ada si Nonoka juga. Nonoka walaupun tipis ya, mulai dibikin ada flaws-nya, ada apa namanya? Ada retakan gitu di karakter dia nih. Udah mulai ada. Ini Pak, OTW karakter development. Pasti sih, ini karakter development sih ini. Mulai building dia, mulai masuk track chorus. Iya. Mulai masuk. Jadi yang diminta mulai masuk mode kalem dia. Jadi ya yang minta mereka kemarin itu udah mulai masuk ya, guys. Iya, itu kalian tuh yang minta itu mana Nonoka episode depan. Nah, di sini kita akan berekspek akan dikasih drama saja gitu kan. Ternyata tetap dikasih unsur musiknya. Akhirnya dua kali berturut-turut. Tapi itu latihan loh yang itu. Iya, tapi kan masih kita walaupun masih latihan, ya, Mas, itu tuh walaupun tuh latihan, tapi kan tuh segmen secara visual kita kan disajikan ini pertunjukan musik gitu. Iya. Tapi nggak terasa vibes latihannya loh, Pak. Iya, itu tadi karena memang itu jualan lagu, Pak. Kalau dalam Miss Ensign itu mereka memang jualan lagu. Berarti nggak sebagus anime Bang Dream season 1 ya? Apa aja untuk musik ya? Cara musiknya. Musiknya iya, Pak. Bukan, maksudnya bukan ininya, bukan musiknya, jenis musiknya bagus atau enggak. Di Bang Dream season 1 itu yang waktu episode berapa itu ya, yang waktu mereka mau nyanyiin Mae Susume waktu Kasumi gagal. Kerasa loh, Pak. Iya, gini. Vibes-nya lagu yang belum berhasil tuh kelihatan. Aku paham. Memang iya terasa dua kali konsernya Yume Mita ini kayak cuma ya karena memang mereka ini anime band dan butuh ada segmen konser, jadi diadakan aja. Literally lagu yang sudah jadi ditempel ke situ. Iya, bukan kayak cerita. Beda kayak contoh Bosa Jojo lah. Beda, Pak. Pembangunan karakter development di season 1 itu memang pure orang itu mau buat band kan. Iya. Kalau di sini ini lagu udah sebenarnya sih sama aja ya. Enggak, sama aja, Pak. Karena gini, yang buat lagu ya. Karena cuman di sini itu orang-orangnya udah pada expert. Sebenarnya gini sih, Pak. Gak masuk di situ. Dalam konteks latihannya harusnya minimal ada miss dikit kedengeran. Iya. Itu sesimpel itu aja. Kalau di episode awal kedengeran ya, yang mereka itu masuk tuh konsepnya tuh episode 1 atau 2 yang baru di announce ya. Iya, terus dikasih tahu sama Yuno ini loh musiknya. Mereka baru latihan kan. Nah, itu kerasa tuh. Tapi kan di episode berikutnya yang barusan kan lagunya beda, Pak. Ya, itu aja sih, sedikit di situ aja sih. Enggak masalah lagunya bagus atau enggak, bagus. Lagunya bagus, aku suka elektroniknya. Meskipun ku dengar tuh kan masih ada layer drum akustiknya juga tuh ku dengar lagunya. Gak mungkin hilang sih, Pak, layer drum akustiknya, Pak. Nah, aku berharap tuh 100% techno gitu. Kalau aku sih gini sih, kalau masalah musik, kenapa dibilang menurut Pak Malaikat itu kayak gak sebagus, kalau maksudnya gak sedip yang di season 1, bahkan gak sedip di yang Maigo, karena memang kita gak dapat progres bahwa lagu itu pertama dibuat, lagunya udah ada aja. Walaupun ada sebenarnya ada kayak progresnya ada, tapi tipis sekali. Tapi itu tadi ini memang minusnya memang Yume Mita kali ini yang aku akuin emang musiknya nggak terasa. Ini bukan anime musik. Kita dikasih langsung udah ini oke, ada musiknya kayak iklan gitu. Musik itu iklan. Oke nih Yume Mita ada ya musik baru. Ibaratnya musiknya itu promosinya lah ya. Itu makanya orang kayaknya aku paham sih kenapa orang nggak suka sama viola, mungkin karena. Tapi ini bukan karena violanya ya. Ini keputusan dari penulis. Ini murni dari penulis. Ya. Tapi penulisnya konsisten dengan genre. Iya, itu yang aku suka. Maksud aku kalau mau drama sekalian aja gitu, musik sekalian aja. Mungkin gitu kali ya. Iya, dia nggak mau pusing gitu. Dan ini kan dibikin balance juga kan. Kita kan di paruh episode awal tuh kan memang dramanya gila-gilaan. Iya, drama terus gila drama terus. Makin ke tengah, ya dramanya masih ada, tapi dia berbarengan sama musiknya juga. Iya, sekarang musik masih terlalu low sih. Masih cuma untuk iklan ya. Bahasanya itu kayak promosi aja musiknya. Ibaratnya mungkin mereka ya kayak orang-orang penulisnya ini mikir kalau dia ngelakuin hal yang kayak kemarin yang masih
kuat di musik dan juga mencoba kuat di cerita, jadinya mungkin kayak kemarin tahun lalu. Nah sekarang kurasa udah balance kan aja lah, udahlah aku udah fokus drama aja lah, musik sebagai jualan aja. Kita lanjut ke Miyako, Pak. Kita lanjut ke Miyako. Miyako gokil sih dari Iya. ngereok kemarin. Apa dia ngelim itu anjir. Tiba-tiba ngereok lagi dia sampai lempar boneka. Ya itu gimana Pak Malaikat dulu lah. Anda kan suka sama seiyunya itu seiyunya juga agak itu tuh. Enggak, saya Ritsu, Pak. Tarik Saya dia Ritsu, Ritsu. Pak. Saya Ritsu ya. Oh iya, Ritsu. salah. Saya suka yang kalau di musiknya yang bagian nggak terlalu kedengeran, kayak Rin di Maigo nggak terlalu kedengeran tuh. Oh, Tapi fondasi. Iya sih dia kan nggak ngelit ya. Dia Rhythm. rhythm. iya, cuman yang pulen oke sih. Moncong. Nomor 1, Pak. Ya itu nomor 1, Pak. Nomor Iya. 2-nya baru. Sialan. Jadi untuk inilah untuk cerita Miyako menurut kau dari karakter dia nih di episode ini gitu. Gimana tuh? Kelihatan bucinnya, Pak. Padahal baru ketemu tai ya. Gampang jatuh cinta dia sama orang yang baru ketemu ya. Oke. Iya kan? Ujung-ujungnya kan Iya. yang ngereok kan pernah bucin ya, padahal baru Iya. ketemu. Dia nih kayaknya menganut prinsip just friend itu loh. Oke. Ini aku akan ada buku bahas sih untuk Miyako ini karena memang Dari aku dulu. Oke, Oke, bahas oke. dulu. Karena aku agak panjang nih Bahas untuk bahas Pak Miyako. Bung, ayo. Itu kan karakter kan dibuat dia mangaka, harusnya Multi pinter talent. dong. Multi Harusnya talent pinter. Iya, harusnya pinter dong. Kenapa? IQ-nya pinter, Pak. Iya, kenapa bisa digoblok-goblokin? Goblok-goblokin. Oh, abis konser itu kan dia kan udah tahu itu kasih Iya. Viola. Kan di pertanyaan tuh kan itu Viola itu Iya. siapa? Kenapa Iya. dia nggak coba searching dulu atau Nah, ya ini bisa seenggaknya Ini bisa aku Gampang. jawab. Ini bisa Iya. aku jawab. Jadi dari awal Miyako itu karakternya kan itu di episode-nya kemarin yang Viola jumpai Miyako. Viola itu udah riset. Dia sampai punya Doxley Miyako pas masih kecil, pas masih jadi ya itulah yang anak-anak itu ya. Dia udah dapat di situ. Nah, jadi Viola itu awalnya itu dia sempat bikin manga. Sempat ada lah flashback lah di episode ini. Dia bikin manga. Dia itu orang overthinking. Dia tuh ada perfeksionis ya, overthinking juga. Jadi dia tuh terlalu peduli sama komenan. Nah, jadi kayak ada yang bilang kayak manganya apa nih? Manganya jelek atau apa? Langsung dia malah fokus ke situ padahal di atasnya banyak orang yang muji karya dia, tapi dia fokus ke arah situ. Nah, ya. ada juga. Makanya yang di episode terbaru ini kan dibilang sama si Arale itu kan. Iya. Jadi mungkin aku ini sama kayak gua dulu kata gitu kan. Iya, makanya ketika dia jumpa karena kan memang karakter dia seperti itu, dia itu butuh pujian di dunia nyatanya. Muncul nih si Viola. Nah, sebelumnya ada muncul Arale. Di episode 3 atau 2. Arale itu kan sempat jumpa sama Miyako, kan Yako sensei gitu kan, dia bilang kayak si Arale itu sempat yeping di adegan itu si Miyako itu ngeblus loh, Pak. Ibaratnya dia tuh anjir, ini fans gue nih. Tapi setelahnya kan sama Arale karena dia pernah punya trauma, ditinggal sama Arale. Jadinya kayak jadi bingung dong, lah ini bocah apa dah gitu. Nah dari situ sebenarnya udah dapet Pak karakter si Miyako ini memang itu tadi, dia itu gampang ini karena dia sebelumnya itu overthinking, dan gitu juga dia tuh jadi suka kayak dipuji gitu, karya dia tuh dipuji gitu di dunia nyata ya, di real life ya. Dia tuh jadi kayak ketika dikasih kata-kata mutiara sama Viola, kena hasut di situ. Jadi memang karakter dia dari awal udah dibuat seperti itu. Kan Viola pertama kali jumpa Miyako tuh langsung ngutip salah satu kalimat di novel dia. Kan ibaratnya dia langsung wah nih orang ngulik. Nggak ngulik. Ini orang ngulik gitu kan. Wah, ini orang nih memang fans nomor 1 saya ini. Balik lagi penulisan Viola keren. Viola ya, memang dibuat dia itu memang manipulator. Tapi Nonoka kena mental sih episode. Iya jelas. Kita nggak dapat dia yang ceria. Kayaknya sih masih dapat ya, tapi nggak tahu lah nanti gimana nih. Yang puncaknya tuh di akhir tuh tiba-tiba
ribut Itu dulu. dulu. ribut dulu. Kalau cabut, buset, tiba-tiba cabut. aja. Tiba-tiba login VR terus bilang aku mau cabut. Itu bakal punchline yang batal itu. Itu plot twist anjir. Hmm. Itu red herring, sumpah red herring. Maksudnya kita dikasih nih konflik, ibaratnya ini penulisnya jago. Ini aku bilang Iya, iya. penulisnya jago. I know maksud lu. Kita Betul, dikasih konflik nih, Nonoka sama Miyako. Build up-nya bagus. Build up-nya itu dari episode 3. Dimana Nonoka itu emang orangnya nyelonong aja. Sama juga kayak dia itu care. Iya, dia itu care, peduli. Tapi sifat dia itu menggampangkan masalah. Iya benar. Nah, ketemu sama karakter Miyako yang ibaratnya overthinking, semua masalah itu wajib diseriusin, udah pasti clash. Sama Arale masih nyatu. Nah, sama si Miyako, mereka nggak sepaham. Berantem lah di situ, breakdown lah di situ. Lagi puncak-puncaknya konflik nih, yang kita kira bakal entah si Miyako ya tiba-tiba yaudah aku keluar dari Mewtype. No dong tiba-tiba. Kok gua malah yakinnya dia keluar karena alasan apa gitu ya? Iya, Dia relate aja. Iya. Ada yang bilang kalau kemungkinan dia burn out. Tapi kalau mau ini ya, ini aku nggak tahu bener atau enggak. Karena kan kita sempat dikasih tahu kalau Yono ini pernah punya band, ada ininya ya, ada kalau nggak salah ada merchandise-nya juga itu. Mereka udah sampai live 3 kali, udah sampai third live. Di situ juga ada nama membernya yang paling jelas itu kalau nggak salah si Koharu sama Kaide. Ada kemungkinan gitu dia takut kayak di Maigo lagi nggak sih, dia takut gitu ini bubar lagi nih kayaknya nih, mending gue keluar duluan gitu. Kalau ke arah situ sih kayaknya penulisnya nggak sejago itu sih main emosi untuk emosi untuk penonton yang ongoing ya. Enggak, tapi kalau dibuat ke situ ini cerita nggak cukup 13 episode. Iya sih. Atau kalau mau ini nggak mungkin sih sebenarnya, ini ada yaping goblok aja. 2 anggota Fairy Bouquet yang anak buahnya Viola, Popo sama Bel. Jangan-jangan itu sebenarnya Koharu sama si Kaede. Bisa ya, itu bisa tuh. Itu putus itu. Tapi intinya episode 8 berarti kan ini episode 9 berarti mereka bubar nih kan. Satu episode kayaknya tentang Mewtype bubar ini. Berarti tiba-tiba habis itu balik ke Budokan. Kayaknya di episode 10 mereka bakal balik lagi. Nah, sempat ada yang bilang kemungkinan lagu ini mereka, lagu kalau nggak salah Mugen Mew. Karena dari awal ini kan nama bandnya belum Mugenda Mewtype, masih Mewtype aja. Nah, bisa jadi di situ ada lagu ini yang aku tunggu-tunggu, apakah ada nih lagu yang bisa bikin emosi aku kayak anjing bagus. Nah. Dan apakah kalian ada berharap kalau Villain bakalan tobat? Ya seperti aku ulang, enggak ngapain. At this point ya, ini udah dimasain ya. Kita udah banyak kali dapat villain Bang Dream yang sebagai dalam cerita ya, tanda kutip di cerita itu sebagai hambatan dari karakternya ya. Kita udah dapat si Cucu, udah dapat si Nyamu, Nyamu gagal total ya itu Nyamu anjir. Soyo. Iya Soyo, Saki, anjir, Sakiko juga. Sakiko juga itu di Maigo. Arahku gini, ini satu-satunya villain yang memang ini kalau misal dibikin tobat juga, ibaratnya ini nih tiba-tiba ada episode nih tobat nih Viola, mau dibikin gimana pun dibikin kayak dia itu awalnya entah korban KDRT lah atau korban tahap apa gitu, bakalan jadi kayak gak memorable dia nih nanti. Ya, jangan sampai. Dia bakalan dilupain. Kecuali dia punya cara penyelesaian cerita yang tanpa tobat tapi bisa berdampingan, itu keren. Aku sih berharap dia jadi villain serial sih. Jadi Bang Tri punya villain sendiri tuh. Agak mustahil sih Pak. Cuma tetap jangan sampai tobat aja pokoknya. Itu bare minimumnya tuh. Iya. Kita harapkan ya untuk cerita Yume Mitani janganlah sampai melenceng jauh ataupun lebih buruk dari project sebelumnya begitu juga, dan kita tidak bisa mengelak gitu kan, karena ya kita tahu gen sekarang tuh internal diurusin ngebandnya nanti
Iya tai emang. Eh, Kalau itu dari aku sih itu lebih realistis loh Pak. Kan aku juga sebagai anak band juga loh. Gimana rasanya gitu. Nah, jadi Iya itu sih. agak relate juga gak kayak misalnya semua masalah diselesaikan dengan lagu. Itu kan masih kayak template anime musik. terbukti berhasil, Pak. Iya, terbukti. Band-band lama nggak ada yang sampai bubar, Pak. Ada. Cuma di Ada. Maigo doang baru ada kejadian seperti itu. Ini, aku kan mengutip seseorang gitu yang nge-review ini anime gitu. Kalau Anjir. seandainya kita masih menggunakan format yang lama, engagement yang didapat juga kan ya segitu-segitu aja gitu. Orang kan kira misalnya ada judul baru gini tanpa ada kayak formula yang baru tuh. Orang pasti pikir kayak oh, ini cerita masih tentang cewek-cewek imut ngeband gitu. Nah, itulah Iya makanya Masuk begitulah. akal sih Pedro. Masuk akal sih. Masuk akal. Masuk Konsep akal. bandnya aja udah beda. Iya, ini Ceritanya mau udah VTuber ya. Hmm. Walaupun Iya. kita nggak ngerasain VTubernya juga ya. Nggak, Banyak loh yang kayak di luar dari ekspektasi sebenarnya. di luar Tapi lumayan terbayar. Sejauh ini lumayan terbayar. Coba aja kalau nggak dikasih kemarin itu trailer. Udah kita bedet bahasan kita hari ini. Bahasan kita ini ada niat gak sih? Hmm. Ini dari aku nih terakhir. Intinya dari aku. Ini Miyako tobat lah, tolong lah. Kembali ke jalan yang benar. bucin tolol Pak. Enggak, Ngejongok tapi terus. senangnya Miyako ini dia over nih. Hmm. Dia tahu Iya. diri dia itu salah tuh. Iya. Ini semua membernya Mugen Daimyo Type sejauh ini paham gitu, tahu gitu. Sadar diri. Mereka sadar diri gitu, kecuali Nonong ya. Hmm. Nono ya top. Nonong ya. Hmm. Tapi kalau ini episode 9 dan 10 ini krusial nih. 9, 10 Gatot itu build up dari episode 1 sampai episode 8 hancur, Pak. Hmm. Semoga penulisnya ya sehat-sehat lah. Ya sehat-sehat. Intinya jangan sampai episode ke depannya menghancurkan build up-nya nih. Kan udah bagus ya. Dan terutama ekspektasi terbesar dari gua, Viola jangan tobat please. Tolong, Iya sih. Jangan tobat. Jangan tobat. Jangan tobat. Tapi Jangan kalau kalah ada kemungkinan sih. Kalah dengan Pak. tobat beda Pak. Kalah nggak apa-apa, Pak. Kalah nggak apa-apa, bagus. Hero harus menang Pak. Cuma jangan tobat Pak. Iya, jangan Iya. tobat. Thanos saja tobat kok. Enggak, Thanos nggak tobat loh, Pak. Thanos nggak tobat Pak. Dia ini. Dia sudah mencapai ininya. Dia kembali menjadi rakyat biasa, Pak. Iya. Dari Pak Bas nih, Pak Bunglon nih, nah apa ada yang perlu ditambahkan lagi atau kesan terakhir? Berharapnya sih ke depannya kasih happy ending di ujungnya nggak apa-apa. Cuman lu udah ngebuat Viola sedemikian rupa, lu harus jadikan dia tuh orang. Jadikan dia orang gimana anjir? Jadikan dia pokoknya naik jabatan. Seminimal-minimalnya villain di series-series Bang Dream 3 atau 4 series berikutnya lah. Jadi apa ya? Jadi serial villain ya. Bukan gini. Biar aku luruskan. Biar jadi presiden gitu. Presiden untuk aplikasi dari anime untuk kedepannya gitu. Ya, jadi dapat role modelnya. Iya, role modelnya. Kalau mau buat villain itu kayak gini gitu ya. Jangan kayak kakek gitu. Jangan kayak Ya sobat, mungkin segitu saja pembahasan kami berempat dalam video ini. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, comment, share, and subscribe juga. Dan jangan lupa juga kalau kalian tidak ketinggalan konten terbaru, jangan lupa diaktifkan loncengnya juga. Dan jangan lupa subscribe Infandori ya, buat teman-teman yang ingin menahu atau ingin mendalami franchise ini, bisa kalian subscribe ya teman-teman ya. Oke. Dan ya mungkin cukup sekian dari kami. Gua Pedro, gua Tokek, gua Bunglon, Saya teman kita Mod bah. Oke. Makasih. Ya. Terima kasih dan kita akan berjumpa lagi di konten selanjutnya. Goodbye. Bye bye. Bye bye. Hidup Rea.